بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian tafsir kita dari surat At-Tur. Dan pada pertemuan yang terakhir kemarin atau sebelumnya kita sampai pada firman Allah, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', di mana pada ayat ke-7 dan ke-8 dari surat At-Tur tersebut Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan inti permasalahan ataupun inti perkara yang hendak Allah sampaikan, yang disebut oleh para ulama jawabul qasam, yaitu jawaban dari sumpah-sumpah yang telah Allah sebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Di mana pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah bersumpah dengan 5 perkara. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Demi gunung Bukit Tursina Allah bersumpah dengannya. Demi kitab yang dicatat atau ditulis pada lembaran-lembaran yang tersebar. Ini yang kedua. Wal baitil ma'mur, demi rumah ibadah yang dimakmurkan, Baitul Ma'mur yang berada pada langit, lapis langit ke-7. Tempat Ka'bahnya para malaikat, tempat tawafnya para malaikat, tempat ibadahnya puluhan ribu malaikat setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim yang pernah kita sebutkan. Wastaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan. Allah bersumpah demi langit, di antara salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan bintang-bintangnya, dengan bulannya, dengan mataharinya, dan bagaimana kokohnya langit tanpa terbelah, terpecah sedikit pun, ya. Dan dengan kesempurnaan dan kekokohannya tersebut Allah jadikan tanpa tiang. Sementara mana atap selainnya di dunia ini yang sebagai atap namun tanpa tiang. Adapun langit Allah jadikan demikian bi ghairi amadin tarawna, tanpa tiang yang dapat kalian saksikan. Begitu pula tanda-tanda yang lain, ya. Dari awannya yang membawa air-air berat, siap menurunkan hujan kemana Allah kehendaki, ditiup angin dan menurunkan ke tempat yang Allah kehendaki. Wal bahril masjur, Allah juga bersumpah demi lautan yang meluap, yang tertahan dan yang dipanaskan. Dan ini semua terkumpul pada sifat-sifat laut. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 perkara tadi, di antaranya gunung, di antaranya Alkitab atau kitab yang ditulis, begitu pula rumah ibadah, masjid, dari masjid Allah, begitu pula langit, demikian pula lautan. Setelah Allah bersumpah dengan 5 perkara tadi, setelah itu Allah menyebutkan yaitu inti perkara yang hendak Allah sampaikan. Ini yang disebut dengan jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Di mana kita tahu seseorang itu biasanya bersumpah tidak selesai sampai di situ. Wallahi, demi Allah. Ya kenapa? Ditunggu setelahnya. Demi Allah. Tiba-tiba diam, tidak melanjutkan pembicaraannya. Tentunya masih ditunggu-tunggu oleh orang yang mendengarnya. Demi Allah, kenapa? Engkau tidak menyampaikan apa? Ya. Ya. Kemudian dia menyampaikan sesuatu, ya. Misalnya demi Allah, ya. Alhamdulillah saya tidak berbohong, atau demi Allah saya demikian.
Dan ini sebagai penegas dan penguat ucapan yang hendak dia sampaikan bahwasanya itu benar-benar. Lebih-lebih ketika seorang bersumpah berulang kali, wallahi, wallahi, wabillahi wa tallah, demi Allah, sungguh demi Allah. Demikian menyampaikan, baru setelahnya itu inti yang hendak disampaikan. Maka setelah 5 sumpah ini, apa yang hendak Allah sampaikan? Ayat ini yang kemarin kita baca. Setelah Allah bersumpah demi gunung, demi lautan, demi ini. Setelah itu Allah menyatakan, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Rabbmu betul-betul akan terjadi, akan menimpa. Ma lahu min dafi', dan tidak ada satupun orang yang dapat menghalaunya. Tidak ada satupun. Dan ini min dafi'in dengan nakirah dengan tanwin menunjukkan umum. Dafi', tidak ada seorang pun, siapapun juga yang dapat menolak, menahan, membendung azab ketika Allah hendak timpakan. Ya. La ahad yadfa'u azab Allah wa la yamna'uhu. Kata Syekh Muhammad bin Ta'ala, tidak ada seorang pun yang dapat menghalau, membentengi, menghadang azab Allah. La ya wa la yamna'uhu an yanzila wa la yarfa'uhu idza nazal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya ketika hendak turun, dan tidak ada yang dapat mengangkatnya azab tersebut apabila telah menimpa. Maka malahu min dafi', di sini min litaukid, min zaidah litaukid, maknanya yakni ma min ahadin walau azumat manzilatuh wa quwwatuhu. Tidak ada seorang pun seberapapun besar kedudukannya, tinggi jabatannya, kuat, ya, memiliki kekuasaan, ya, pasukan atau berbagai macam kekuatan yang luar biasa, seorang pun tidak akan ada yang bisa yadfa au yarfa azab Allah, menahan azab Allah ketika hendak menimpa atau mencabut azab Allah ketika sudah turun menimpa. Baik. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, apa yang Allah nyatakan, siksa Allah, azab Allah pasti akan menimpa. Lawaqi', yakni waqi'un la mahalah, pasti akan waqi', yakni terjadi, akan menimpa. Tidak mungkin tidak. Ini disebutkan yakni alal kafirin, yang dimaksud terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana di dalam surat yang lain memperjelas tafsir ayat ini, ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Baik. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', bertanya seorang penanya tentang azab yang akan menimpa. Lil kafirin, terhadap orang-orang kafir, laisa lahu dafi', tidak ada yang bisa menghalaunya. Maka di surat Al-Ma'arij itu menafsirkan yang di sini. Bahwasanya azab yang pasti akan menimpa, yang dimaksud adalah terhadap orang-orang kafir, itu pasti. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak bakal menyelisih janjinya. Adapun terhadap mukminin, maka azab mereka kalaupun sebagian tertimpa dan terkena, laisa khalidan mukhalladan fiha, tidak kekal di dalam neraka, akan dikeluarkan, yang dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi di antara mukminin ada yang dia aslinya mendapatkan hukuman karena melanggar, ya, larangan Allah, tetapi Allah ampuni, yaitu dosa selain syirik billah, atau dosa syirik tapi dia telah bertobat dengan tobat nasuha, maka Allah pun mengampuninya. Man taba ilallah taba Allah alaihi, barang siapa bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mengampuni. Dan bahkan ada di antara umat ini yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. 70,000 min ummati, 70.000 orang dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab sebelumnya. 70.000, dan sebagian menyebutkan setiap 1.000 mereka membawa 70. Ila akhirnya, tetapi dalam rangka tarhib, dan disebutkan bukan bermakna kaum mukminin, yaitu kemudian mengentengkan masalah ini. Ini kan untuk orang-orang kafir, azab yang pasti menimpa adalah orang-orang kafir. Adapun mukminin tidak masuk. Tetap seorang mukmin harusnya bersifat dengan al-khauf war raja, takut
cemas tapi juga berharap. Harap-harap cemas. Ini ibarat kata para ulama dua sayapnya seekor burung. Mana dia pegangi salah satunya saja, dia akan menyimpang miring dan akan jatuh. Orang yang tidaklah kelompok-kelompok terdahulu yang menyimpang kecuali yang satunya berpegangan dengan ayat-ayat wa'id. Ketakutan yang sangat sampai melupakan luasnya rahmat Allah, melupakan harapan kepada Allah sampai mereka berputus asa dari pertolongan Allah. Sudahlah, memang saya banyak dosa, saya banyak salah, pasti saya masuk neraka. Saya tidak mungkinlah bisa berubah. Ya sudahlah, saya memang ditakdirkan jadi orang jelek dan seterusnya. Ini suudzon yang tidak pada tempatnya, tidak boleh yang seperti ini haram. Berputus asa pada rahmat Allah, dan bukan hanya pada dirinya, juga kepada orang, ya, atau terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa besar, langsung dihukumi kafir. Apakah azina, apakah membunuh, dan itu seperti sifat al-khawarij terdahulu kudama, berjalin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga, tetapi tidak pada tempatnya. Contohnya Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh mukmin sengaja, niscaya dia akan kekal dalam neraka, disebutkan. Oh, ini berarti dosa membunuh kekal di neraka, berarti kafir. Dipegangi itu saja. Padahal yang tafsir disebutkan ini istahallah, itu jika dia menghalalkannya. Halal kok membunuh, tidak apa-apa pula. Tanpa alasan yang syar'i, bukan qisas, bukan rajam, bukan hukuman mati yang berhak padanya, tetapi saya emosi, saya bunuh saja pula. Dihalalkan, halal kok. Nah, jika menghalalkan yang Allah haramkan, maka ini bisa kufur, murtad, riddah. Tetapi jika tidak, itu dosa besar dan tidak membuat pelakunya kafir. Ini keyakinan Ahlussunnah. Dosa selain syirik, kalaupun disebut oleh Nabi itu kufur, tetapi itu hanya untuk menakut-nakuti. Contohnya, Nabi mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali sepeninggalku nanti menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, dengan kalian saling menebas leher sebagian kalian yang lain. Dengan kalian saling bacok-bacokan, entah kampanye, entah ini, itu umum. Jangan kalian saling bunuh-bunuhan. Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir. La tarji'u ba'di kuffar. Disebut membunuh itu kufar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ibn Abbas, bahwasanya di sana ada ayat-ayat atau dalil-dalil yang disebut kufur, tetapi yang dimaksud kufrun duna kufrin. Kufur yang bukan kufur. Kufur yang bukan kufur itu. Artinya ini kufur, tapi kufur kecil, bukan kufur yang besar. Bisa dipahami? Jadi ini disebut kufur. Demikian pula di hadis yang lain Nabi mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh seorang mukmin itu kekufuran, kata Nabi. Hadisnya sahih. Sibabul muslim, mencaci maki seorang muslim, mengata-ngatai fulan itu begini begitu, ini haram, kefasikan. Wa qitalu, apalagi sampai memeranginya, kufrun, ini kekufuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga jangan berlebih, bukan bermakna kufurnya sampai keluar dari agama. Tapi disebutkan oleh ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Para sahabat itu kalau dengar sesuatu yang kufur disebut ini, takut sekali. Supaya para sahabat itu menjauhi sejauh-jauhnya. Yang tadinya di masa jahiliyah saling perang, saling bantai, saling menumpahkan darah, betul-betul sejak Islam datang mereka tahan lisannya. Mereka tahan namanya, begitu pula menumpahkan darah orang. Betul-betul meninggalkan sejauh-jauhnya. Betul-betul dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kebiasaan mereka yang main sikat, saling ini saling itu, kemudian maka diingatkan untuk saling bersatu lillah, tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka tidak boleh berpegangan dengan ayat-ayat ancaman saja, takut sehingga berlebihan. Sampai demikian pula berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan, faman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di ayat yang lain disebut faulaika humul fasiqun. Disebut di ayat yang lain faulaika humul zalimun. Tidak mesti sama. Ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi cuman ya kalau saya keluar mas, saya anak istri saya mau makan apa?
Tapi memang pekerjaan dia suruh memutuskan yang berbeda dengan hukum Allah. Tapi kalau suruh seperti itu, maka macam-macam. Tapi Khawarij ini begitu ada yang berpegang dengan undang-undang apapun yang bertentangan dengan hukum Allah, langsung ini kafir, ini tauhid ini. Sampai pun polisi sholat isya ditusuk. Ini bukan tiba-tiba, tapi selalu kita ulang-ulang. Ini ada taksis, ada ajaran mereka. Dan itu bukan sesuatu yang jauh, cuma di Cirebon, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di luar negeri, di Malaysia, enggak jauh. Bahkan bukan tidak mesti saya sebut di tempat ini. Dan ini bukan suatu hal yang tuduhan tanpa bukti, ya subhanallah. Sebagiannya ada yang subhanallah pro ISIS lah. Sebagiannya ada yang memuji-muji Abul Ala Maududi. Antum tahu Abul Ala Maududi subhanallah mengingkari Al-Masih Ad-Dajjal. Tidak ada itu. Ya, itu hanya cerita, mitos. Menganggap Sunni Syiah itu rukun saja. Kemudian melakukan amalia-amalia bid'ah berbagai macam. Ya subhanallah. Ya. Oleh karena itu jangan kaget. Ya. Maka pernah kita ditanyai juga oleh aparat, kita ditanyai bagaimana di sini ya. Kita tidak bisa jamin Pak, ini masjid umum ya. Ya. Di sisi lain ada yang pihak-pihak menggunakan isu-isu terorisme untuk mendiskreditkan Islam, ada apa ada. Tetapi juga bukan berarti pemikiran teroris itu enggak ada. Subhanallah ada. Dan itu kalau udah ada senjata subhanallah tinggal waliyadzubillah. Ya. Sampai dulu pernah saya sebutkan permasalahan kalau di masjid cuma masalah konbloknya warna apa, kipas anginnya berapa, jendelanya kotak atau bunter, sudahlah usul yang bagus. Kalau diterima alhamdulillah, enggak diterima ya sudah. Manut saja ngalah. Ya, sabar. Tapi kalau urusan halal haram, suruh nyang-nyangan, suruh kita tanazul, la wallah, tidak demi Allah. Sudah saya bilang ada permasalahan yang lebih besar daripada itu. Ya. Dulu ketika saya ingatkan sekian waktu di sini, dulu sekian lama kita sebutkan, kita ingatkan tentang bom Bali dan berbagai macam ya. Kita sebutkan dalil-dalil haram melakukan aksi-aksi seperti itu. Karena ditentang. Ya. Dan di sini kemudian sampai mengatakan istilahnya la haula wala quwata illa billah. Itu kan dulu membantah berbagai macam. Kita sebutkan hadis-hadisnya sampai Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan, siapa membunuh seorang mukmin yang atau seorang kafir yang terikat perjanjian damai tidak akan mencium wanginya surga. Hadis-hadis ini semua dibantah mentah. Jenengan belum pernah sih tinggal di Bali. Di sana itu begini begitu. Sampai berbagai macam. Sudah Pak, daripada jauh-jauh di Bali saya bilang, sini aja Prawiro Taman dekat ya. Di sini banyak turis saya bilang. Saya dalil-dalil gak mempan. Ternyata jawabannya kaget saya. Insya Allah suatu saat Prawiro Taman itu saya bawa. Karena saya niat memang mati syahid. Itu di sini, bukan tempat jauh-jauh. Saya salaman sama polisi keluar Jumatan. Apa komentar saudara-saudara pemuda? Tauhid antum salami. Ini orang yang tahu dakwah sejak awal, tahu di sini itu ada apa. Ada intel di pojok selatan ring road itu mengamati, apalagi kalau kajiannya tidak keluar, suaranya nggak bisa didengar, kajiannya cuma di atas, tutup pintunya. Ini dong ngaji opo ya, malah mencurigakan. Tapi ya biar tahu, subhanallah. Saya termasuk yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme, dan saya nggak bisa menjamin ini masjid umum, dan saya nggak punya kuasa. Saya hanya nyampaikan sesuatu, tidak didengar, tanggung sendiri. Wa ma alaina ilal balagh. Ada permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Tapi jangankan saya. Kapolres usul enggak diterima, enggak di ini ya subhanallah. Adapun masalah kekurangan, ada ini itu. Setiap pemerintahan itu pasti ada, dan subhanallah, dan disebutkan oleh para ulama dahulu, ketahui ciri Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah. Siapa yang mendoakan penguasanya dan siapa yang mendoakan jelek penguasanya. Kalau berbuat jelek, doakan ya Allah, tunjukkan mereka jalan yang benar. Ya Allah, jauhkan mereka dari bitanat su', para pendamping-pendamping yang jelek ini, bahaya. Pembisik-pembisik di sekitar penguasa. Ulama su', ulama jelek, ulama buruk. Ulama Syiah, ulama
sekian banyak, berapa di sekitarnya. Yang mungkin sebagian penguasa awam tidak paham, diberi masukan bisikan ini, bisikan itu. Itu akan jauhkan mereka dari pembisik-pembisik teman-teman yang jelek, yang buruk. Dan terima taubat mereka, maafkan mereka, ampuni mereka. Al-Imam Ahmad dicambuki siang hari bulan Ramadan oleh penguasanya, khalifahnya. Tapi Imam Ahmad tahu khalifahnya ini cuma termakan masukan-masukan dari yang di sekitar. Imam Ahmad tetap memaafkan. Semua yang telah berbuat zalim kepadaku saya maafkan, kecuali ahlul bidah. Kata Imam Ahmad ternyata permasalahan lebih besar, bukan masalah cuman ini itu mek ini. Sejak awal ada hubungan renggang. Itu karena saya keras terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di sini. Kajian yang tidak benar saya selalu menentangnya. Tapi saya tidak expose, saya sampaikan lewat surat pelan-pelan, lewat sedikit saya sampaikan, saya masukkan. Kalau butuh bukti-bukti saya siap sampaikan. Tapi tidak pernah digagas. Baik. Maka penting ini kita pahami, jangan sampai satu sisi memperhatikan ayat-ayat khauf saja. Jangan juga sehingga terjatuh seperti Khawarij tadi, dan jangan perhatikan ayat-ayat raja saja. Terlalu banyak harapan-harapan, siapa mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sehingga dipegangi oleh orang-orang Murji'ah. Setiap muslim asal sudah la ilaha illallah sudah mesti masuk surga. Mau dia itu melakukan sesajen-sesajenan ke sana sini, mau dia masuk gereja, mau dia melakukan apa saja, asal sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk jannah. Ini kelompok sebaliknya, Murji'ah, yang terlalu gampang paham? Jadi kelompok Khawarij ini yang dikit-dikit tauhid, dikit-dikit yang satunya ini yang terlalu gampang menyampaikan syariat Allah. Sudahlah, yang penting dia kan la ilaha illallah, sudah muslim. Masalah syariat amalan kan tidak usah terlalu, mau dia melakukan apa saja, asal ada iman, ada la ilaha illallah, dia pasti masuk jannah. Ini keyakinan Murji'ah. Ya subhanallah, bukankah ada seorang wanita dia ada masuk neraka hanya gara-gara kucing dia urungi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya. Bagaimana dosa tidak membawa kepada neraka, mengancam azab? Hanya Ahlussunnah wasatiyah, pertengahan antara yang berlebihan ekstrim dengan yang meremehkan, gampang-gampangkan. Baik. Maka mukmin hendaknya memiliki sifat ini, khauf war raja. Takut kepada Allah, tapi juga berharap kepada Allah, Allah mengampuni. Lihat ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ya, ketika turun ayat ini, inna adzab rabbika lawaqi', atau bukan turun ya, sepeninggal Nabi beliau jadi khalifah. Umar bin Khattab itu kebiasaannya istilahnya ngecek gitu inspeksi. Harus ngomong ekspedisi, nggak dikeguyung gitu. Inspeksi ya. Jadi pokoknya memeriksa, mengelilingi. Inspeksi ini macam-macam ya, tentang mungkin keamanan, tentang kadang ada yang lapar, ada rakyatnya yang kasihan ya. Diteliti ini semua. Sampai di antara putranya ada yang dinikahkan oleh seorang wanita rakyatnya, karena Umar itu dengar sesuatu, takjub dengan kejujuran anak wanita tadi. Ada wanita miskin, wanita tadi itu pengen menjual sesuatu dicampur dengan air, entah susu dicampur air atau apa ya. Kemudian ditanyakan, ya wahai ibu, tidakkah saya kenapa engkau mencampur seperti ini, jualan tapi dioplos supaya dapat keuntungan lebih. Mereka orang miskin, orang nggak punya apa-apa, pengen dapat keuntungan lebih, dioplos dagangannya. Sampai ibunya ini mengatakan, putriku tenanglah engkau, Umar Al-Faruq, pemimpin kita nggak bakal tahu. Ini ditakuti, pemimpin kita nggak bakal tahu. Padahal Umar ini baru meneliti rakyatnya tahu. Umar nggak bakal tahu. Dan wanita tadi mengatakan, tapi wahai ibuku, sekalipun khalifah, Amirul Mukminin, Umar tidak tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Kemudian menasihati ibunya. Sampai yang singkatnya, seingat saya, Umar itu takjub dengan si wanita tadi dinikahkan dengan putranya. Rakyat biasa, rakyat miskin. Lihat ini, bukan cuma presiden, bukan cuma camat.
ini Amirul Mukminin, nikahkan putranya, ini putra mahkota istilahnya, putra kerajaan, dinikahkan sama rakyat, tidak punya apa-apa, hanya karena apa? Tahu ketakwaan wanita tadi, wanita salihah. Sebaliknya pernah Abdullah bin Umar Ibnu Khattab disuruh bapaknya Umar bin Khattab ceraikan itu istrimu. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih senang sama istri saya, tapi bapakku memerintahkanku menceraikan istriku. Bagaimana ya Rasulullah? Ati abak, kata Rasulullah SAW. Taati bapakmu. Umar bin Khattab bilang. Baik, kisah yang lain terkait dengan ayat kita ini supaya kembali ke tafsir. Ya. Inna azab rabbika lawaqi. Disebutkan dalam Musnad Umar. Dalam salah satu kitab tafsir Allah alam Tabari atau Ibnu Katsir disebutkan dalam Musnad Umar salah satu terkait dengan ayat ini. Rawa Al-Hafidz Abu Bakar Ibn Abi Dunya, dinukilkan dari Ibn Abi Dunya an Ja'far Ibn Zaid Al-Abdi qala kharaja Umar ya'isa fil Madinah data lailah. Suatu ketika Umar keluar di seputaran Madinah tempat beliau di suatu malam. Famarra bidari rajulin minal muslimin, maka Umar melewati rumah salah seorang dari muslimin. Fawafaqahu qa'iman yusolli, kebetulan lewat di rumahnya, dengar orang tadi sholat malam, sedang baca surat. Dan ini bukan hanya kebiasaan Umar mengadakan sendiri. Umar itu meneladani Rasulullah SAW. Umar dulu, Rasulullah SAW dulu juga malam keluar. Kemudian dengar lewat rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian besoknya atau kesempatan lain diceritakan, kapan aku dengar bacaan Al-Quran. Abu Musa, Masya Allah, baru tahu. Ya Rasulullah, lau alimtu annaka sami'ta qiraati lahabbartuha tahbiran, atau kama qala radhiyallahu anhu. Seandainya aku tahu Anda mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, pasti lebih aku perindah bacaanku. Dipuji oleh Rasulullah, suaranya bagus. Ini sikap tengah. Di sana ada memperindah bacaan Quran. Ini pernah kita bahas di Masjid Zaidul Thabit maghrib tiap malam Ahad. Yakni sikap pertengahan juga Ahlussunnah. Dilakukan, ditindak ke Al-Quran. Tidak seperti Syiah. Kalau sholat jamaah itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu terus datar semua. Padahal Nabi mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Ya. Nabi juga mengatakan bahkan malam yataghanna bil Quran falaysa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk dari cara kami orang yang membaca Al-Quran tidak dengan didendangkan. Dilakukan. Tapi juga tidak kebablasan membaca Al-Quran dengan langgam-langgam daerah tertentu atau lagu-lagu tertentu. Ini orang Jawa kan punya cengkok-cengkoknya ya sahabat. Al-Qurannya dileboki, dimasukkan ke langgam Jawa. Ini dibenci oleh para salaf. Ya Muhammad SAW mengatakan muhdats. Orang lain juga ada, orang Sunda, ya mungkin di sini ada sebagian yang Jawa yang lain. Sunda juga ada daerah, tapi cengkok-cengkoknya bukan seperti lagunya orang Jawa, tapi orang Sunda punya lagi. Nah ini bacaan Al-Qurannya dibaca pakai modelnya yang itu tadi. Pernah ditanyakan juga yang seperti ini kepada para ulama Allah Taala. Gitu pula, apakah seperti nyanyiannya model nada-nadanya Ummu Kulthum? Ini di Arab sana juga ada. Jadi ada sebuah lagu atau nyanyian atau nada bacaannya Al-Quran ini bedanya cuman kalimatnya ya Al-Quran, tapi nada-nadanya dimasukkan seperti melodinya atau nadanya lagu-lagu tadi, paham ya? Nah, ini yang dilarang. Ya. Baik, barakallahu fikum, maka tetap dilakukan, tetap dibaca. Abu Musa Al-Asy'ari memperindah bacaan Al-Quran. Dan seandainya aku tahu Anda mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, akan aku lebih perindah. Sekarang Umar bin Khattab lewat di Madinah mengecek rakyatnya, dan ternyata dengar seorang lelaki di dalam rumahnya sedang membaca Al-Quranul Karim. Dan dia membaca surat ini. Wattur wa kitabim mastur fi raqqin masyhur, sampai pada firman Allah, Inna azab rabbika lawaqi'. Inna azab rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'.
Sampai pada ayat tersebut Umar mengatakan, qasama wa rabbul ka'bah haqqun. Qasam, ini demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah, sumpah yang benar. Dan kemudian setelah sumpah ada jawaban sumpahnya, sesungguhnya azab Rabbmu betul-betul akan turun. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalaunya. Maka fanazala an himari, Umar turun dari keledainya. Wastanada ila ha'itin, kemudian bersandar kepada tembok rumah tersebut atau tembok bangunan rumah. Famakata maliyan, beliau duduk termenung lama. Subhanallah, ini ketakwaan mereka. Kita itu tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Dan Umar bukan berarti tidak hafal surat ini. Wattur wa kitabim mastur, hafal. Tapi dengar dari orang lain. Maka Nabi pun demikian dulu. Sebelum Umar minta sahabat, sehingga Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'u alaika wal Qur'anu yanzilu alaika ya Rasulullah. Apakah pantas saya bacakan kepada anda Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada anda ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni uridu an asma'aha min ghairi. Aku baru ingin dengar dari orang lain. Saya ingin dengar dari orang selainku. Dan betul, Ibnu Mas'ud baca ayat sampai pada ayat tertentu, Nabi SAW menangis. Al-an yakfika hasbuka. Cukup sekarang, cukup. Dan Ibnu Mas'ud menoleh, melihat ke wajah Rasulullah tadrifan, sudah menetes air mata beliau. Ini Rasulullah SAW. Dan ini Umar. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar. Tetapi ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, remuk hati mereka, ya. Tanyuh hati mereka, tidak kuasa menahan air mata, ya. Tapi juga tidak berlebihan. Sampai kemudian berteriak-teriak. Ini yang dibenci oleh para salaf. Ketika diingatkan tentang Allah, tobatlah wahai kaum muslimin, teriak. Wow, sampai teriak kayak seperti zaman ospek, kalau ada yang pernah tahu, ya. Zaman ospek dimatikan lampu, kasihkan lilin, kemudian diingatkan sampai gelap semua. Wow, ada yang teriak, ada yang ini, ada yang ya, subhanallah. Ya, ini berlebihan, ya kan? Bahkan sampai disebutkan ada yang pingsan, ada yang begini, ini tekan. Dulu salam Nabi Abu Bakar nangis, tidak kuat membendung air matanya, netes. Padahal mereka orang-orang kuat, terenyuh, lembut hati mereka. Karena orang yang tidak bisa menangis itu menunjukkan kerasnya hati kita, tidak tersentuh. Tetapi tidak sampai berlebihan mereka teriak-teriak, merasa suara jatuh pingsan, sampai mati, sebagai dinukilkan sebagian ekstrem sufi. Tidak demikian juga. Umar duduk turun dari keledainya, sandaran di tembok dalam sekian waktu, thumma raja ila manzili, sampai akhirnya balik kembali pulang ke rumahnya. Fama kata syahran ya'uduhun nas, sampai beliau sebulan penuh di rumahnya, dijenguk oleh orang-orang la yadruna ma maraduhu radhiyallahu anhu, sampai orang-orang tidak tahu apa sih sebenarnya sakitnya Amirul Mukminin. Beliau kok sebulan ini sakitnya apa sih? Cuman masalah dengar ayat ini. Ya. Khauf syadid, ya. Takutan yang sangat dari salafus saleh. Ya. Tapi sekalipun kita tidak bisa menyamai mereka, apalagi melebihi mereka, tapi kita disyariatkan mengikuti jalan mereka. Ayo taklim, ayo dengarkan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya baca tafsir ayat saja, tapi lihat tafsirannya para ulama dan lihat bagaimana terkait dengan ayat-ayat tersebut. Dan ini termasuk ilmu awaliyah, termasuk ilmu-ilmu awal. Sebelum membahas di sana ini berbagai macam, Al-Quran itu termasuk ilmu-ilmu awal yang termasuk juga, ya subhanallah, diperhatikan dengan sangat oleh para pendahulu kita yang saleh. Baik. Begitu pula para imam-imam setelah mereka, Sufyan, seingat saya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ya, ketika sakit terus kemudian minta kemudian ditanyakan kepada dokter, sampai ada tabib ternama, jaraknya jauh, kemudian atau sekian waktu, kemudian minta coba bawakan kepadaku, mohon maaf, air kencingnya. Ini kalau zaman sekarang seperti tes laboratorium atau apa, kan ada cek darahnya, ada cek urin atau ya. Mereka mungkin lihat mengetahui dengan sesuatu, ya. Sampai disebutkan tabib tadi, adapun ini
ini satu penyakit yang aku belum tahu obatnya. Ini hanyalah air kencing orang yang sangat takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab tentang hal ini yang disebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Banyak di sana kisah-kisah tentang hal ini, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq dinukilkan, seandainya aku jadi burung saja. Enak sekali burung, terbang, cari makan, minum, istilahnya bercicit dengan anaknya, dengan yang lainnya. Selesai mati sudah, la hisab. Tidak ada lewat sirat punggung jahannam, tidak ada ditanya oleh malaikat, tidak ada di kuburan sendirian. Selesai mati sudah. Itu Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan beliau termasuk ahlul jannah. Tetapi setelah selesai, nanti mereka tidak akan merasa ketakutan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka sangat merasa bangganya dan senangnya dengan jadi manusia, dan tidak pernah membayangkan ketakutan, persiapan kehidupan setelah mati. Sehingga sebabnya balasannya sebaliknya. Kelak besok setelah mati mereka akan ketakutan, dan nasallallahu alaihi mereka akan berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu di dunia aku jadi tanah saja. Tapi sudah telat. Ketika di akhirat besok mereka baru berangan-angan, seandainya aku jadi tanah saja. Ternyata berat, ternyata sulit, ternyata ini. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib dinukilkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian besok dihisab. Ya Allah, saya punya banyak salah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya punya salah ke anak saya, ke istri saya. Saya sendiri juga seperti ini. Istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Cari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Ini. Nasallallahu taufiq. Inna azab rabbika lawaqi'. Adapun kaum mukminin, ya, bisa jadi azab itu menimpa mereka, bisa jadi tidak. Ya. Bisa sebab karena memang ampunan Allah, rahmat Allah yang luas. Bisa jadi melalui sebab syafaat para malaikat, syafaat para nabi yang Allah izinkan tentunya. Bisa jadi melalui sebab, yaitu doa dan amalan orang yang setelahnya dengan sesuai syariat, ya, bukan membuat-buat yang tidak ada tuntunan syariat. Contohnya hadis yang pernah kita sebutkan, Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian 40 orang ahli tauhid menyolatkan jenazahnya tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan syafaati dia dengan perantara mereka. Ini di antara malahu min dafi. Adapun orang kafir, adabnya pasti akan menimpanya, tidak ada satupun yang bisa menghalaunya. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Kemudian disebutkan yauma tamurus sama'u maura, yaitu hari di saat langit itu bergoncang dengan sekeras-kerasnya. Ya, ini kapan azab itu yang pasti akan diterima oleh orang-orang kafir? Ya. Yauma tamurus sama'u maura, yang Allah janjikan, ya, yaitu yauma tamurus sama'u maura, azab yang paling keras, azab yang paling mengerikan, lebih-lebih ketika telah terjadi kiamat. Maka disebutkan yauma tamurus sama'u maura, hari di mana langit itu goncang. Makna al-maur bimakna al-ittirab, goncang dengan sangat. Yakni anna as-samaa'a tattaribu wa tatashaqqaq, kata Syekh Utsaimin. Di mana langit itu pecah, ya, bergoncang dengan sangat kerasnya, wa tatafattah, dan terbuka, wa takhtalifu amma hiya 'alaihi al-yawm, dan menjadi sangat berubah kondisinya dengan langit yang kita saksikan pada hari ini. Seperti juga Allah sebut di ayat yang lain, idza as-samaa'u fatarat, tatkala langit itu terpecah. Wa idzal kawakibun tatara, ketika bintang-bintang berhamburan bertumbukan satu sama lain, ya, bertebaran. Wa idzal biharu fujirat, ketika laut
itu dipanaskan. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan-kuburan itu dibongkar, dibangkitkan penghuninya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah tiap jiwa akan mengetahui apa yang dulu, akibat apa yang dulu telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya. La insan yatasawwar aw ya'lam haqiqata dzalikal yaum, kata Syekh Utsaimin, tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan dan tahu hakikat hari itu. Walakinna na'lamul makna, tapi hanya kita tahu makna-maknanya. Disebutkan ini langit terpecah, ini langit goncang, ini. Bima akhbarallahu bihi anhu, sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Amal haqiqah, adapun persisnya seperti apa, fahiya syai'un fawqa ma natasawwarahu la'an, maka itu sesuatu yang di atas segala apa yang pernah kita bayangkan. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Hari di mana? Hari kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan adanya suatu azab yang pasti akan menimpa. Tetapi di dalam ayat ini tidak Allah sebutkan terhadap orang kafir saja. Di antara faedahnya supaya mukminnya pun takut. Begitu. Meskipun mukmin itu ada kemungkinan kena, ada kemungkinan tidak, kan begitu. Tapi orang kafir pasti akan terkena azab tersebut. Paling ringannya saja, yang ta'iluna alain, pakai 2 sendal, ya geliminhu madimahu, sampai mendidih otak kepalanya. Itu paling ringannya azab, ya Abu Thalib. Tetapi selama-lamanya dia di dalam neraka. Karena orang kafir tidak bisa keluar dan lepas dari neraka. Namun mukminin, kalaupun disiksa maka kembalinya ke dalam al-jannah. Tetapi kita tidak tahu pertama, apakah seseorang tetap bisa istiqomah dan mati di atas Islam ataukah tidak. Begitu pula kalau dia masih Islam, apakah dia dapat membebaskan atau melakukan usaha dan dengan itu Allah selamatkan dia dari azab dan semisal. Maka dalam surat ini disebutkan umum. Allah menakut-nakuti dengan adanya suatu azab. Inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan terjadi, menimpa. Tidak disebutkan lil kafirin atau yang lain, umum. Malahu min dafi', dan tidak ada seorang pun, siapapun dia yang bisa menghalanginya. Kemudian disebutkan yauma tamurus sama'u maura, hari di mana langit-langit itu berguncang dengan sekeras-kerasnya. Dan itu mengingatkan tentang kondisi hari kiamat, ya. Adanya azab nanti bagi mereka itu juga dimulai lebih-lebih setelah kiamat, meskipun didahului dengan azab kubur. Ada, tetapi terkait dengan di sini juga ada hendaknya untuk hasungan untuk mengingatkan tentang iman terhadap hari akhir. Dan di antara sifat-sifat pada hari kiamat disebutkan, atau hari kiamat Allah sebutkan di sini, yauma tamurus sama'u maura. Disebut kata maura di sini oleh Syekh Utsaimin bukan hanya mujarrad taukid, bukan istilahnya sebatas penegasan tamuru maura, ya. Tetapi juga bal huwa li bayani ta'zimi hadzal maur, tapi juga untuk menunjukkan betapa besarnya, ya, perkara tersebut, ya. Nah, seperti diulang-ulanginya seperti al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu diulang-ulanginya bukan sekedar untuk penegasan, tapi menunjukkan besarnya perkara itu. Al-qari'ah, ketukan. Hari ketukan, hari dunia itu digebrak yang sangat dahsyat, ya. Bukan sebatas penegasan saja, tetapi menunjukkan besarnya perkara hari itu. Yauma tamurus sama'u maura, ketika langit itu yaitu berguncang dengan sekeras-kerasnya. Wa tasirul jibalu sayra, dan ketika gunung-gunung itu berjalan. Di sini berjalan itu terkadang disebut di darat seperti sayyarah, kita sebut tasiru, ya. Sara yasiru, berjalan, disebut sayyarah, ya. Tapi ada kalanya berjalan itu di atas seperti awan, ya. Meskipun seringnya disebut tatir, tara yatiru, ta'irah, terbang. Tapi awan juga terkadang disebut sayrus sahab, tasirus sahab, awan itu berjalan. Juga disebut begitu, tasir. Maka gunung ini disebut di ayat ini wa tasirul jibalu sayra. Dan hari di saat gunung-gunung itu berjalan.
Disebutkan ini dijamak dengan tafsiran ayat-ayat yang lain. Insyaallah lebih kita perjelas di besok. Seperti diantaranya apa dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, disebutkan gunung itu fakanat haba'an mumbassa, seperti wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Jadilah gunung-gunung itu seperti debu-debu yang berhamburan, mumbassa. Dan lebih jelasnya insyaallah besok kita sebutkan. Begitu pula yang semakna seperti Ikrimah yang diterbangkan angin, ya. Begitu pula disebutkan oleh Ibn Abbas makna mumbatta al-haba alladhi yatiru minan nar, kepingan api yang kalau ada kebakar itu kan ada serpihannya keluar ke atas, setelah itu hilang. Seperti gunung yang disebutkan di dalam ayat-ayat, kita sebutkan wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kalian melihat gunung itu kalian sangka padat, wahia tamurru marras sahab, padahal dia berjalan seperti atau yaitu awan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ini bukan di dunia, tapi ini yaumul qiyamah, ketika hari kiamat besok, bukan saat di dunia. Ya. Dan disebutkan begitu pula gunung itu seperti kasibam mahila, disebut di ayat yang lain kal ihnil manfush, seperti kapas yang berterbangan dan sifat-sifat yang lain menunjukkan kengerian hari kiamat. Fawailu yaumaidil mukadzibin, maka celaka pada hari itu para pendusta. Siapa para pendusta ini dan mendustakan apa dan bagaimana sifat-sifat mereka, insyaallah kita sebutkan di pertemuan besok. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.